Halo guys, welcome back with me, Karista Yovinka. Kali ini kita pilih kartu, temanya adalah apa sih yang bikin kamu langka dan banyak dicari orang. Kalau kamu ingin yang lebih intens lagi, lebih detail lagi, silahkan kamu ambil paket personal konsultasi sama saya by email. Oke, jadi kamu bisa approach aku by email. Emailnya sudah ada di description box. Oke, kita langsung mulai aja ya dari pile nomor 1. Halo guys, pile nomor 1. Buat kalian yang pilih telepon, soal communication, soal terkoneksi, ya kita lihat dari oracle-nya dulu. Passion. Sebelum kita lanjut, aku mau lihat dari bukunya dulu. Patient. This card brings the message that you must be patient and trust divine timing. Humans are anxious creatures. We know what we want and we want it now. But we are also working in collaboration with the divine, which means that sometimes we have to wait longer than we would like. Looking to the earth can be helpful when we are looking to cultivate patience. We cannot rush the seasons. A tadpole cannot rush its metamorphosis. A tree cannot rush its growth. This card asks you to have faith that your own process is happening in perfect time. Oke, patient. Semua ada waktunya, semua ada maksudnya. Meskipun maksudnya itu tidak sekarang kamu harus tahu. Jadi di sini ada dua hal ya. Passion ini memang benar-benar kamu yang mengalami, tapi cara pembawaan kamu itu dengan sabar, atau sebenarnya kamu itu sabar tapi tanpa mengalami apapun. Oke. Kalian ambil aja yang resonate. Ini general reading. Kamu juga harus bijak-bijak ya menyaring informasi. Nah, kalau aku lihat di sini pile nomor 1 ada 2 cabang. Dan skenario seperti itu. Kita lihat nutrition. You conduct healing work with your culinary skills. Oke. Mungkin kamu merasa bahwa kamu itu gak jago ngomong ya. Kamu mungkin kurang bisa speak up. Memang itu adalah natural di diri kamu sendiri. Mungkin hidup kamu sekarang adalah untuk meracik, untuk berkarya yang tidak banyak omongnya, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Oke, jadi nutrition di sini itu tidak harus food ya, nggak harus makanan. Rasa itu kan bukan hanya masakan atau makanan, tapi kan saat kamu mengalami rasa itu loh, experience rasa, itu yang membuat kamu lebih bijak, itu yang membuat kamu berbeda dan dicari orang. Oke, jadi intinya di sini adalah jadi diri kamu sendiri. Cuman menjadi diri sendiri itu bukan suatu hal yang final. Keunikan itu bukan suatu ending. Semua harus dikelola, diproses, dicicipi ya kan. Ini kurang garam atau kurang apa. Jadi tetap ada introspeksi diri. Oke, itu yang aku lihat di nutrition seperti itu. You are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Oke. Dari experience rasa itu, kamu lebih memahami tujuan hidup kamu kemana sih? Atau mana sih yang tepat buat kamu, yang bisa kamu jadikan referensi, atau mana sih hal yang gak bisa kamu terima, yang gak bisa tubuh kamu terima. Dan buat kamu, yang cabang satunya itu tadi ya, yang sabar kelihatannya doang, tapi
belum mengalami. Jadi sepanjang perjalanan ke depan aku lihat kamu banyak disadarkan oleh pengalaman yang sebelumnya belum pernah kamu peroleh. Maksudnya apa sih? Selama ini kamu cuman ngerti tapi berdasarkan omongannya orang. Kamu nggak mengalami sendiri. Atau kamu mengupas something yang ada di dalam diri kamu lebih dalam lagi. Selama ini kamu hanya mempercayai apa kata orang. Aku mau cerita sedikit bahwa kemarin ada salah satu teman lama ya. Iya sebenarnya aku nggak deket juga sih sama dia. Dia nggak kenal saya secara personal sebenarnya. Cuman karena ada suatu acara yang menyebabkan kita pernah untuk satu kelompok. Oke. Nah, dia ini kalau aku lihat dari cara bicaranya itu memang halus banget gitu kan ya. Tapi kalau kita rasain lagi lebih dalam, omongannya kayaknya nggak tepat ya. Ngomong apa yang diajarkan ke dia, belum mengalami suatu kejadian hidup yang membuat dia menyadari bahwa oh maksudnya Tuhan itu ini, oh maksudnya Allah itu ini. Dan kecenderungannya ya judgment gitu. Dia hanya melihat dari segi benar dan salah, hitam dan putih. Nggak ada abu-abu atau nggak ada warna merah, nggak ada warna hijau, nggak ada warna pink. Ya, jadi hati-hati kalau kamu bertemu dengan orang yang kesannya sih promosi gitu ya. Kesannya sih omongannya halus, wah so good gitu kan ya. Tapi kalau kamu rasain lagi lebih dalam lagi ya, itu nonsense. Tidak terbiasa untuk berpikir secara mandiri, tidak terbiasa untuk ya berproses. Nggak bener-bener otentik gitu loh. Itu bukan proses mencernanya sendiri. Kalau kamu pernah ketemu dengan orang yang seperti ini, atau dulu kamu pernah experience dengan hal yang aku omongin ini, ya pasti kamu tahu maksudku. Kita lanjut ke tarot ya. The Sun, happiness. Opportunity, ini Page of Pentacles. Vision, okay. You are not for everyone, bawahnya di sini ada vision. Kalau kamu sekarang merasa galau ya, mungkin bukan galau soal romance ya, atau kamu mungkin sedang bingung, kamu ini ada di posisi yang benar atau salah. Seperti yang tadi aku sudah ceritakan, benar atau salah itu bukan ranahnya kamu. Tapi kamu bisa kembalikan semuanya itu dari hati, dari rasa. You are not for everyone. Kamu nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu satu yang harus kamu ketahui. Lalu vision di sini adalah soal tujuan hidup kamu atau arah hidup kamu. Misalnya saat ini kamu sedang ada di crossroad ya. Entah kamu ini benar atau salah, atau siapa sih orang yang mendukung kamu dan orang yang tidak mendukung kamu. Ya, kamu mungkin bingung, teman-teman terdekat kamu sekarang kok kesannya menjauhi kamu atau tidak setuju dengan apa pemikirannya kamu. Kalau kamu rasa kamu sudah mantap di hal itu adalah hal yang saat ini kamu bingungin ya, tapi hati kamu bilangnya iya. Oke, so kamu keep going aja. Nggak usah kamu bingung atau mendengarkan mereka. Mereka tidak mendengarkan kamu karena mereka belum melihat action kamu atau mereka tidak memahami kamu secara personal. Kalau kamu sudah terbiasa berkontemplasi dan kamu yakin arahnya ke sana, semuanya pasti akan dipermudah. Oke. Lalu happiness di sini, orang hanya mengenal kamu dari segi happy-nya doang. Dari segi having fun-nya doang. Tapi sebetulnya mereka tidak memahami betul apa yang kamu rasakan. Kamu ada kecenderungan untuk menutupi rasa kamu. Entah kamu yang avoidant atau memang mereka aja yang kurang mendengarkan kamu, kurang bisa mendengarkan kamu. Orang itu malah jatuhnya judgment ke kamu.
Dan passion di sini bukan kamu disuruh untuk merepress your emotion, menekan emosi kamu sehingga kamu kurang ekspresif apa yang kamu rasakan. No. Passion di sini adalah meskipun orang tidak memahami cara pikir atau rasanya ke kamu, berarti di sini understanding kamu yang harus lebih digedein. Karena mereka tidak mengalami hal yang sedang kamu alami. Oke, paham ya? Jadi passion di sini bukan aku yang menyuruh kamu untuk sabar. Tapi omongin. Sorry, maksud lu apa ya ngomong kayak gini? Omongin itu bukan kamu minta pertanggungjawaban ke mereka yang sudah menyakiti kamu, nggak kayak gitu. Mengakarnya itu dari hati. Sehingga kalau kamu ngejelasin ke mereka atau kamu bertanya ke mereka, itu tidak di dalam keadaan emosi. Oke, kamu udah benar-benar clear apa sih yang mau kamu sampaikan, apa sih yang menjadi kebutuhanmu supaya mereka tahu poinmu. Oke, kalau nggak bisa diterima oleh mereka, ya sudah tinggalin. Sadari bahwa kamu bukan untuk semua orang. Sebelum kita lanjut, aku mau lihat dari buku About You're Not For Everyone. You are not for everyone. Embrace your weirdness, face your true north. The world is filled with people who, no matter what you do, just won't like you. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh kesannya salah di mata mereka. Aku sering banget mengalami penolakan yang kamu rasakan saat ini. Tapi jangan lupa, but it's also filled with those who will love you fiercely. Masih banyak orang yang mencintai kamu. Meskipun mereka nggak bilang ke kamu. Oke, tapi saat mereka ada di sekelilingnya kamu, masih ada atau bertahan di circle-nya kamu, so mereka adalah orang-orang yang disediakan buat kamu. They are your people, nah kan? You are not for everyone and that's okay. Talk to the people who can hear you. Cari orang yang bisa mendengarkan kamu tanpa judgment sama apa pemikirannya kamu. Don't waste your precious time and gifts trying to convince others of your value. You are not for them, and they are not for you. Politely wave them on and continue on your way. Sharing your path with someone is a sacred gift. Don't cheapen it by rolling yours in the wrong direction. Keep facing your true north. Pulling this card means you are being called to embrace your uniqueness, to own your weirdness, to let the world see who you really are. Pertanyaannya, how can you embrace your weirdness and not care so much about what other people think? Nah, sekali-kali untuk menyuarakan nggak masalah. Kenapa sih kamu langka dan banyak dicari orang? Orang seneng sama energi kamu. Orang seneng dengan keunikan kamu. Cara kamu melihat dunia itu berbeda berdasarkan pengalamanmu pribadi. Kamu orang yang gak banyak omong, dan aku mau kasih tahu ke kamu bahwa introvert itu bukan suatu kekurangan. Okay. Introvert banyak banget kok kelebihannya, banyak banget perspektifnya yang mungkin banyak orang menyalahpahami dia. Okay. Jadi sebenarnya mau kamu introvert atau extrovert itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kamu tuh kenal nggak sama diri kamu. Kamu masih senang mencari pembuktian ke orang lain atau enggak? Kamu sudah memahami batasan diri kamu atau belum? Leila, spend time alone in nature, meditating about your desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan kesendirian, ini waktu yang tepat untuk kamu ambil waktu sendiri untuk lebih mendengarkan apa sih maunya Tuhan. Universe mau kamu tuh ngejalanin apa sih.
Jadi kalau kamu merasa kesendirian adalah sebuah kelemahan, terutama untuk kamu yang extrovert, well, kalian salah besar. Rochelle, as you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. Ya, orang bolehlah berkata apa gitu kan ya. Tapi kalau hati kamu udah ngarahnya ke situ, ya udah jalanin aja. Itu sih yang aku bisa sampaikan ke kamu. Terakhir stiker. Okay. Relax, honey. And then di sini ada vibes seperti summer, okay? Liburan, holiday. Ciptain aja gitu loh kebahagiaan atas diri kamu sendiri. Kita lihat kelanjutan ceritanya di membership. Nanti kita lihat, kulik lebih dalam lagi gimana sih hubungan kamu ke depannya dengan orang yang sering salah paham soal kamu. Okay? Apakah dia ada realization terhadap something atau enggak? Dan juga apa sih yang perlu kamu fokusin ke depannya untuk kamu tuh lebih mantap lagi, enggak kanan atau kiri, enggak seperti two of wands di sini. Buat kalian yang mau personal consultation with me di guide secara personal, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian juga. Okay? Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pal nomor 2, envelope dan ada bunganya. Ini pesan dari semesta. Jadi kamu itu akan merealize something di dalam diri kamu yang sebelumnya tuh kamu nggak tahu ini ada. Atau talenta yang pada akhirnya kamu realize bahwa oh ternyata kamu tuh punya ini. Oke. Kita lihat dari oracle card-nya dulu. Power. Wow. Oke, kelihatan kan guys? Jadi kenapa sih kamu tuh langka dan banyak dicari orang? Kamu punya keberanian, kamu tidak setengah-setengah dalam melaksanakan tugas, kerjaan, misi. Lalu kamu itu juga punya personal power. Jadi orang itu suka sama personality-nya kamu. Oke, terus aku menangkap bahwa kamu ini orangnya real, apa adanya. Kamu nggak suka hal yang fake, nggak suka hal yang penuh dengan kepura-puraan. Kamu nggak harus mendekati seseorang supaya kamu bisa dilihat jasa atau nilainya kamu. Oke, jadi just being yourself, kamu tahu value diri kamu, orang itu sudah respect kamu gitu loh. Meskipun mereka nggak dekat secara personal, tapi mereka tuh ada rasa trust, percaya sama kamu. Mungkin dengan stranger sekalipun ya, kamu tuh orangnya beda gitu loh. Kamu nggak pernah ditemuin sama orang-orang di dalam kehidupannya mereka. Colorful iya, cuman kamu ada boldness ya. Kamu tuh nggak setengah-setengah gitu loh untuk melangkah. Kita lihat lagi. Tuh kan, bener. Strength. Semoga nggak kebalik ya tulisannya. You have strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous. Wow. Jadi keberanian kamu itu bukan kamu asal nyeplos aja. Bukan kamu asal ngomong doang. Tapi kamu tuh punya dasarnya. Kamu itu sudah mengalami sesuatu sehingga kamu tahu caranya. Kebanyakan orang itu kan hanya jiplak ya, hanya copy paste, hanya menyampaikan apa yang orang lain ajarkan ke dia, tapi dia tidak benar-benar mengalami. Nah, kamu di sini pal nomor 2, ternyata kamu tuh punya kedalaman. Kamu itu punya segudang pengalaman yang orang itu sebenarnya gak nyangka, ternyata kamu sudah mengalami banyak hal. Oke, paham ya? Mungkin awalnya stranger atau siapapun ya, first impression orang ke kamu itu, wah kamu orangnya innocent, kamu tuh orangnya belum banyak mengalami hal dalam kehidupan gitu kan ya. Tapi aslinya, kamu tuh intens.
Oke, kamu banyak mengelola rasa. Detail-detail itu mungkin kamu serap juga gitu loh ya. Kayak setiap pilih kartuku misalnya ya, atau setiap videoku di YouTube, di channelku, kamu mungkin menyimak dengan sungguh-sungguh. Sampai mungkin ya, ada hal di mana aku lupa ngomong apa, kamu itu inget. Nah, yang aku dapetin di sini ya, soal kamu tuh kayak gitu. Kita lihat lagi. Double mission, light worker starship. Serve the world by being you. Oh my god. Oh my god. Gila, gue seneng banget nih sama vibes-nya. Kamu tuh nggak perlu jadi orang lain, guys. Just being yourself. Tapi inget ya, selalu aku kasih notes, selalu aku kasih reminder bahwa unik itu bukan final. Ya, beberapa waktu lalu kan ada yang komentar tuh panjang banget tuh di channelku ya kan. Setiap orang tuh unik segala macam, panjang banget pokoknya. Unik doang, tapi tidak dikerjakan tugas-tugasnya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, kenapa sih unik itu bukan final? Kamu tetap ngejalani tugasmu, kamu tetap butuh growing, kamu butuh tetap perjalanan gitu kan ya. Butuh dikupas, butuh dipelajari. Kenapa sih lo unik gitu loh? Apa sih tujuan hidup lo? Unik itu relatif. Cuman kamu mau unik yang seperti apa kan gitu ya. Jadi unik itu nggak bisa kamu jadikan sebagai bahan pembenaran kamu untuk kamu tidak belajar apa-apa. Oke, salah ya kalau mindsetnya seperti itu. Kita lihat dari tarotnya. Aku pakai deck tarot yang berbeda. Karena yang ini lebih praktis untuk dibawa keluar kota. Aku pakai Everyday Witch Tarot. Kenapa sih kamu langka dan banyak dicari orang? Atau kenapa sih sebenarnya orang itu senang sama energi kamu? The Star. Wow. Kamu punya energi healing. Just being around you, people itu kayak udah ngerasa aman. Oke. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu tuh ketemu orang yang mengambil advantage dari kamu. Contohnya apa sih? Misalnya kamu ada satu project bareng gitu kan ya. Karena mereka senang ada di energi kamu, jadi mereka tuh malah menggampangkan tugasnya mereka gitu. Jadi kayak kesannya tugasnya itu kamu yang ngerjain. Oke, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kamu mesti hati-hati, mesti bijak juga memilih pertemanan. Ini yang aku dapetin ya. Tapi overall kamu itu sebenarnya ya disukain orang atau orang seneng sama energi kamu karena mungkin banyak pengalaman di belakang itu yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, The Star. Bintang nggak perlu untuk menjadi matahari. Bintang nggak perlu untuk menjadi orang lain. Meskipun matahari itu sendiri adalah bintang ya kan. Cuman bintang di sini adalah bintang kecil. Jadi nggak perlu kamu itu menyinari yang wah terlalu banyak orang atau menyinari orang itu sampai orang tuh matanya silau gitu, nggak seperti itu, oke? Jadi inspirasi di sini adalah orang itu tersentuh hatinya saat mereka memahami kisah hidupmu yang memang nggak mudah. Orang tersentuh, orang kayak seketika not tuh apa ya? Kait apa sih gembok ya? Itu kayak seketika terbuka gitu loh. Saat mereka mencerna informasi dari kamu atau saat mereka mendengarkan kisah hidup kamu. Oke. Kita lihat lagi dari tarot. Queen of Wands. Iya, ini soal talenta, soal yang tadi aku bilang ya, soal envelope ini. Kamu tuh merealize something di dalam diri kamu. Ternyata talenta tuh tidak hanya kamu jago art atau jago main musik, nggak seperti itu ya, tapi something di dalam diri kamu yang orang lain tuh sebenarnya nggak punya. Oke.
Entah dari segi komunikasinya atau cara kamu menyelesaikan masalah, ada something yang different lah. Terus iya, di sini kan power ya. Power ini kan fire sign nih. Oke, energinya fire, dan Queen of Wands di sini juga dia sedang memegang wands ya, kayu. Sama kan energinya? Nah, fiery. Dari luar mungkin kamu kelihatannya detached. Kenapa? Karena ini energi Aquarius nih, star. Tapi aslinya di dalam diri kamu tuh punya passion yang ingin banget kamu tuh bagikan ke orang lain. Nah, ingin banget di sini bukan kamu yang terlalu bertanggung jawab ya, tapi kamu tuh pengen apa ya, berbuat sesuatu gitu lah buat sesama. Wow, Judgment, you have to major arcana. Oh my god. Iya, apapun yang kamu share, ya nggak apapun sih, maksudnya kisah kamu, story kamu itu yang kamu share ke orang itu tanpa kamu sadar membuat orang itu berpikir ulang akan apa yang dia pikirkan selama ini. Kayak aku ngerasanya omongan kamu tuh nge-trigger something di dalam diri seseorang. Oke, jadi orang itu diajak untuk pakai juga gitu loh common sense-nya. Oke. Bawahnya ada Nine of Pentacles. Mungkin kamu single untuk saat ini, atau orang itu melihat kamu tuh orangnya private. Oke, private tapi sebenarnya open minded ya. Jadi siapa saja itu bisa dekat dengan kamu, dengan personality-nya kamu. Orang tuh cocok-cocok aja. Nah, biasanya orang yang nggak cocok dengan personality-nya kamu, biasanya mereka yang punya masalah. Masalah akan dirinya sendiri, bukan masalah dengan kamu, oke? Terakhir ada Archangel Uriel. Your emotions are healing. Oh my god. Nih, soal the star. Your emotions are healing, which enables you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Ini buat kamu yang belum realize, belum menyadari talenta atau sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Oke, yang tadi aku sempat mention ya. Jadi, buat kamu yang belum menyadari, artinya kan masih ada perjalanan sampai kamu di titik penyadaran, kan gitu ya. Nah, ini buat kamu yang masih belum rela akan kepedihan masa lalu. The star di sini adalah kamu sendiri dulu yang harus disembuhkan, baru kamu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Aku mau klarifikasi kartu Uriel. Iya, Eight of Pentacles. This is about work. Jadi tahu doang nggak bisa, kamu juga harus mengalami. Oke. Kalau kamu ada pembimbing itu kan kamu dibantu untuk mencerna ya. Namanya mencerna, mengelola rasa itu kan kamu juga mengalami. So guys, ini yang bisa aku sampaikan ke kamu. Buat kalian yang personal consultation with me, silahkan kalian email aku. Emailnya sudah ada di description box. BTW, aku mau kasih info kalau sekarang channelku sudah ada paket membership per bulan. Harganya 49.900 aja, jadi kalian bisa batalkan kapan saja. Isinya apa sih di membership tersebut? Jadi membership itu adalah kelanjutan ya, cerita dari setiap pilih kartu, tapi lebih detail, lebih intens, dan saya include guidance di dalam membership. Oke, ini kan tadi aku lihat beberapa dari kalian kan ada yang belum sampai nih ke titik penyadaran, ke titik realization, di mana sih talenta kamu sebenarnya dan gimana caranya kamu sampai sana. Soal Uriel ini tadi, nah ini nanti aku akan kulik di membership. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Oke guys, thank you, see you on the next video. Halo guys, buat kalian yang pilih pal nomor 3, mobil vintage. BTW ini aku lagi ada di luar kota, aku nggak pakai tripod. Hopefully gambarnya kelihatan ya.
Oke, kartu pertama kalian dapat The Warrior. Wow. Ini Mars energy, Aries ya, fire sign. Bagusnya gini, aku melihat kamu itu sebenarnya tegas, kreatif, punya daya untuk empowering orang, dan memiliki kemauan yang kuat, yang nggak bisa diganggu-gugat ya, terutama orang yang biasanya menghambat jalannya kamu. Itu bagus. Nah, kamu punya kepemimpinan yang luar biasa gitu kan ya. Cuman hati-hati, apalagi untuk kamu yang perempuan ya, jangan sampai ketegasan kamu itu malah over, malah dipush lagi jadinya kamu tuh agresif gitu loh. Dan gak bikin orang nyaman. Tegas boleh, aku pun juga orangnya tegas gitu kan ya. Kalau ada orang yang semena-mena atau jalan pikirnya wah luar biasa ruwet gitu kan ya, pasti aku akan vokal. Kira-kira kenapa seperti itu? Kira-kira ini kenapa? Kayak gitu, oke? Jadi aku bantu orang untuk mencerna. Nah, kalau kamu warrior, sometimes ya aku ngerasa bahwa emang keputusan yang kamu buat itu memang semuanya demi kebaikan. Oke, bagus, aku juga setuju. Cuman aku rasa ada needs yang kurang tersampaikan di masyarakat atau di orang-orang yang kamu sering temui, oke, ataupun di keluarga. Jadi kesannya tuh orang lihat kamu cuma marah-marah doang, tapi gak ngerti lu tuh maunya apa sih atau lu maunya kemana. Orang tuh kayak kadang harus meraba-raba kamu dulu gitu loh. Kamu gak kasih tahu apa mau kamu, meskipun kamu tahu apa yang kamu mau. Nah, di sini aku ngerasa ada kayak energi fear ya. Fear karena kalau kamu sampaikan semua planning kamu ke orang lain, takutnya orang lain malah ngejiplak idenya kamu. Aku ngerasa sebagian dari kalian ada yang seperti itu. Nggak semuanya, oke? Okay? Ingat, ini general reading. Kamu harus ambil yang resonate, oke? Okay? Lalu The Warrior di sini hati-hati sama emosi, short temper. Nah, iya. Kecenderungnya di sini kayak hampir segala sesuatunya itu kamu sampaikan dengan gaya marah-marah. Entah kamu marah-marah beneran atau memang itu cuma stylenya kamu. Beberapa dari kamu memang ini adalah stylenya kamu, dan beberapa lagi dari kalian ada yang cuma marah-marah biar kelihatan keren tapi needs-nya tidak tersampaikan. Oke. Itu yang mesti kamu perhatikan, oke? Kita lihat lagi. Justice. Okay. Your career brings fairness and protection to others who need your help. Nah, bagusnya di sini memang kamu punya misi, kamu punya strong will, ya, kemauan yang kuat untuk merubah masyarakat atau merubah dunia. Well, tapi kamu gak bisa merubah hanya dalam jentikan jari gitu kan ya. Kamu juga tetap harus periksa dulu gitu. Jangan-jangan selama ini pola pikir kamu yang keliru, sehingga masyarakat itu juga gak ngerti kamu maunya apa dan gak ngerti gimana caranya untuk merealisasikannya. Oke, makanya gak berubah-berubah gitu loh masyarakatnya. Oke, itu yang perlu kamu pertimbangkan. Lalu ya saya tahu sih, saya sangat terinspirasi bahwa memang tujuan kamu baik, tujuan kamu memang untuk semua pihak bekerja sama, tapi jangan sampai semuanya bekerja sama tanpa memahami tugas atau tanggung jawab yang intinya, oke? Jadi nggak bisa semuanya tuh kamu ratakan gitu loh. Tetap semua harus ada tugas inti, bagi-bagi tugas gitu loh. Kecuali kalau kamu ingin menghandle semuanya sendiri, ya kamu nggak bisa dong salahin masyarakat. Kalau kamu merasa mampu semuanya kamu kerjakan sendiri, ya silakan. Mungkin nggak hanya dari logika ya, dari perilaku kamu datangin ke rumahnya, atau mungkin dari hati ke hati, hal simple lah.
Atau mungkin kalau misalnya kamu sudah berulang kali melakukan hal itu dan tetap aja gitu, mereka nggak ngerti maksud kamu, nggak usah bergantung ke mereka gitu loh. Tetap cari ide baru, tetap cari cara gimana supaya misi kamu itu sampai ke masyarakat dan masyarakat ngerti apa yang menjadi benefit yang kamu tawarkan. Nah, kalau memang masyarakatnya sudah dari sananya begitu gitu kan ya, bukan berarti mereka nggak bisa dirubah kualitas hidupnya. Ya bisa, cuman mungkin bukan saat ini. Atau mungkin caranya berbeda, kamu belum nemuin aja. Dan apalagi kalau perangkat desa dan pemerintah setempatnya juga sama aja, ya kan? Ya berarti itu memang butuh kejadian yang pada akhirnya membuat mereka sadar gitu. Kalau orang yang fokusnya growing kan nggak mungkin dia menunggu suatu musibah datang dulu baru dia mau berubah, oke? Tapi kalau memang belum ada kemauan ke sana ya berarti bermanfaat di bidang yang lain dulu atau dengan cara yang lain dulu supaya kamu bisa maksimal, nggak bergantung ke mereka, oke? Kita lihat weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Nah, percuma juga kan kamu mau maksain. Terus kamu marah-marah sendiri, ya buat apa? Kamu juga mesti tahu misi kamu apa. Batasan kamu tuh seberapa. Tugas yang harus kamu lakukan itu seperti apa. Kamu juga mesti tahu gitu loh. Kalau aku lihat di sini kamu kayak nggak ada batasan. Kayak kamu pengen menghandle segala sesuatunya, tapi kamu ngerasa bahwa mereka nggak ada yang mau ngebantuin kamu. Kamu ngerasa bahwa kamu kerja sendirian. Nah, nggak bisa dong. Terlalu bertanggung jawab atas hidupnya orang. Tapi kamu pun juga nggak fokus gitu loh. Sama apa yang kamu harusnya kerjakan. Atau bahkan kamu nggak tahu kamu tuh harus ngerjain apa. Kita lihat tarot. Two of Wands. Nah, kamu harus memilah-milah. Kamu tahu apa yang kamu planningin nggak? Mungkin kamu tahu. Tapi seberapa lama? Seberapa ngefek? Penting apa enggak? Sudah dibutuhkan apa belum? Atau kamu cuman buang-buang duit? Cuman buang-buang energi? Queen of Pentacles. Nah, it's not yours to carry. Nggak semuanya kamu harus biayain sendirian. Kecuali kalau memang itu bisnisnya kamu. Ya dong, kalau bisnisnya kamu ya gimana caranya kamu bisa memprovide apa yang menjadi kebutuhan bisnis kamu kan gitu. Jadi harus ada hal yang kamu pilih, nggak bisa semua tuh nyampur aduk jadi satu. King of Pentacles, mungkin kamu kerja sama dengan your husband atau pasangan kamu. Ini energinya kayak, iya kalian berdua adalah ownernya. Nah, kalau owner berarti kan bisnis kamu sendiri. Ya udah kamu fokus ke bisnis aja gitu loh. Bisnis yang bisa membantu masyarakat. Tapi bukan kamu yang bergantung dengan masyarakat. Kamu nggak bisa protes kayak, gimana sih lo, kan gue niatnya ngebantu ini lo, kok lo nggak mau dibantu? Ya nggak gitu juga. Ngerti kan maksudnya? Nah, the Emperor. This is about control. Semua kamu handle sendiri, semua kamu pengen yang kontrol, dan kamu punya ketakutan kalau dipegang orang lain hasilnya nggak bakalan maksimal. Dan kamu ada kecenderungan perfeksionis. Biarin aja lah, maksudnya prosesnya mereka sampai mana, hargain dulu gitu, baru nanti dikoreksi. Dia tuh teknisi, kamu yang tahu di lapangan seperti apa. Lalu bawahnya ada Eight of Wands dan Nine of Swords. Mungkin misi kamu, pekerjaan kamu itu include traveling atau bisnis kamu tuh jauh ya, di luar kota, di tempat tinggal kamu sekarang. Jadi kamu kurang bisa menghandle itu secara langsung, kayak kamu menghandlenya dari jauh. Kita lihat yang terakhir, Archangel Michael. I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. Nah, kamu tuh sudah dibimbing. Kalau kamu memang arahnya ke sana,
So, nggak perlu khawatir yang berlebihan. Selama ini kamu hanya ada di mind, di otak terus. Ya kontrol itu kan sebenarnya karena fear ya, karena ketakutan. Gimana kalau semua tidak berjalan dengan apa yang kamu mau? Ya apalagi keinginan, kemauan tuh kan nggak ada habisnya kan, selalu naik terus, nggak pernah ada kata cukup, nggak ada rasa bersyukurnya sama sekali. Oke? Thank you guys. Buat kalian yang personal consultation with me, silahkan kalian email aku. Emailnya sudah ada di description box. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Dan aku mau kasih info bahwa sekarang channelku sudah ada paket membership per bulan. Itu bisa dibatalkan kapan saja. Apa sih isinya? Isinya adalah kelanjutan cerita dari setiap pilih kartu, saya bahas lebih dalam, lebih detail, lebih intens, dan juga saya include guidance. Oke, jadi kayak mini coachingnya lah di dalam membership. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye.